Saya tidak akan membuka dengan membaca Al-Quran karena suara saya Inggris. Saya juga tidak akan membuka dengan membaca salawat karena sedikitnya salawat yang saya hafal. Saya juga tidak akan membuka dengan membaca undang-undang terlalu panjang. Tapi saya akan membuka dengan satu pantun. Yang cakep ya. Di Kolaka ada pasar malam. Mari kita buka dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang saya muliakan serta hadirin hadirat sahabat Basri yang saya hormati, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Ada nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat yang insya Allah mubarakah ini guna untuk melaksanakan, guna untuk mengikuti lomba festival anak soleh tingkat provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bantaeng ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada seorang revolusioner yang merupakan the best leader, seorang pemimpin tak bergaji, seorang direktur tak bergaji, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, yakni Nabiullah, Habibullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman menulis di atas batu menuju zaman menulis di atas buku bermerek hidup. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman makan korma menuju zaman makan biskuit Roma. Alhamdulillah. Dewan juri yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, serta hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang insya Allah dalam keadaan berbahagia. Perkenalkanlah, nama saya Humaydi Syaltari yang insya Allah membawakan ceramah yang berjudul Generasi Qurani Menyongsong Indonesia Bangkit. Bila kita berbicara tentang membangun generasi, maka kita ingat dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang terletak pada juz 4 halaman 78 yang posisinya pada bagian atas sebelah kiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق الله العظيم. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ, dan hendaklah merasa takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mati dzurriyyatan dha'afa, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Sahabat Basri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau merupakan salah seorang penulis kitab tafsir Al-Jalalain, seorang ulama dari cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-15. Beliau dari Kairo, Mesir. Beliau mengatakan bahwasanya ayat tersebut memberikan perintah
yang iman dan fisiknya lemah, otak serta akhlaknya juga melemah. Oleh karena itu, ingatlah, wahai saudaraku, sesungguhnya di tangan pemuda nasib suatu bangsa, dan terletak pada langkah kaki pemuda hidupnya suatu bangsa. Hal ini mengandung pengertian bahwa jika pemuda-pemudinya sehat, negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya bermutu, negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, negara akan aman. Jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat fasih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada era modern saat ini, umat beragama dihadapkan dengan tantangan yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah ada sebelumnya. Apalagi di tahun 2024 ini merupakan sebuah tanda bahwa sudah 24 tahun kita melewati abad ke-21. Di masa inilah di mana generasi platinum hidup dengan kemudahan, fasilitas yang canggih, teknologi yang akurat sudah merambah dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi dengan berkembangnya game online di kalangan anak-anak, judi online di kalangan bapak-bapak, dan belanja online di kalangan emak-emak, betul? Hampir di mana-mana kehancuran suatu negeri, kehancuran suatu bangsa diawali dengan kehancuran moral para pemudanya. Hal ini senada dengan pendapat almarhum Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie bahwasanya kemantalan pemuda di era saat ini disebabkan karena rusaknya akhlak para pemuda di tengah-tengah lajunya perkembangan zaman, sehingga kemaksiatan yang dilakukan tontonan jadi tuntunan. Para pemuda lebih memilih meramaikan diskotik daripada meramaikan masjid. Para pemuda lebih gemar membaca pesan daripada membaca Al-Quran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dewan juri yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusi untuk mengatasi permasalahan ini, mari kita jadikan Al-Quran dan ilmu pengetahuan agama sebagai penggerak dan sebagai pengontrol kemajuan zaman. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, ini mana? Wahai generasi muda, ambillah Al-Quranmu dan terapkanlah 5T demi menyongsong Indonesia bangkit. Yang pertama adalah tilawatil Quran. Biasakanlah membaca Al-Quran dengan baik dan benar setiap hari. Kalau bisa setiap waktu. Al-Quran adalah obat bagi jasmani dan rohani kita dan dapat menjadi syafaat bagi siapa saja yang membacanya. Lalu yang kedua adalah tahfidz, yakni menghafalkan Al-Quran di luar kepala. Ayat-ayat Al-Quran ketika kita menghafalkannya, maka Allah akan memudahkan segala urusan bagi siapa saja yang menghafalnya. Lalu yang ketiga adalah terjemah. Tingkatkan kapasitasmu dalam menerjemahkan Al-Quran. Menerjemahkan berarti memindahkan makna dan kalimat Al-Quran ke dalam bahasa. Sekarang sudah sangat banyak Al-Quran terjemah perkata, sudah sangat banyak kamus bahasa Arab, sudah sangat banyak lembaga-lembaga Al-Quran, terutama pondok pesantren. Lalu para hadirin, yang keempat adalah tafsir. Tingkatkan lagi kapasitasmu
dari membaca Al-Quran, lalu menghafal Al-Quran, lalu menerjemahkan Al-Quran, lalu menafsirkan Al-Quran. Al-Quran bagaikan samudra yang tak pernah kering. Walaupun jutaan kali, walaupun triliun kali kita menimba airnya, selalu ada ilmu yang baru yang kita dapat ketika kita menyelaminya. Lalu para hadirin, yang terakhir adalah tahkim, berhukum dengan Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai hakim, sebagai rujukan, dan sebagai pemutus hukum. Mari kita memposisikan Al-Quran sebagai way of life. Dengan kata lain, menerjemahkan Al-Quran dalam segala aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan Al-Quran kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dewan juri yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, serta sahabat-sahabat fasih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri ceramah saya, ada beberapa pantun. Dan cakep ya, kepada yang membeli arloji, bapak datang membawa benih. Siapa saja yang rajin mengaji, hatinya tenang, pikiran jernih. Ikut ayah mancing di pantai Seruni, dapat ikan, jual di pasar Sinoa. Kalau ingin jadi generasi Qurani, mari dekatkan diri kepada Allah. Saya Umayyid, juga campur terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, Allahul musta'an, boleh bergerak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.